Perkenalkan, nama saya Stefanus Vanes Maramis dari kelas 2B6 Manajemen dengan NIM 2006110235. Saya akan menjelaskan tentang asuransi. Yang pertama, pengertian asuransi. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila resiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan di dalam dunia bisnis yang penuh resiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi resiko cacat atau meninggal. Kemudian, manfaat asuransi. Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain: A. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dan resiko atau kerugian yang mungkin timbul. B. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai petanggung dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. C. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. D. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. E. Alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya bebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. F. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Berikutnya, risiko ketidakpastian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. A. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. B. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. C. Risiko individu adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis risiko individu, yaitu yang pertama, risiko pribadi atau personal risk. Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Yang kedua, risiko harta atau property risk. Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang kita miliki hilang, rusak, atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Yang ketiga, risiko tanggung gugat atau liability risk. Dan yang keempat, risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau luka dari pihak lain. Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani risiko tersebut, minimal ada 5 cara, yaitu 1. Menghindari risiko atau risk avoidance. Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan.
Setelah mengidentifikasi, orang dapat meneruskan kegiatannya atau dapat juga menarik diri dari kerugian tersebut. Dengan cara menarik diri, sebenarnya orang sudah menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko atau risk reduction. Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Yang ketiga, menahan risiko atau risk retention. Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan sejumlah yang kecil. Yang keempat, membagi risiko atau risk sharing. Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Dan yang kelima, mentransfer risiko atau risk transferring. Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko. Selanjutnya, prinsip asuransi. Prinsip asuransi yang pertama, insurable interest. Pada dasarnya, merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest. A. Kerugian tidak dapat diperkirakan. Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya risiko tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. B. Kewajaran. Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda ataupun harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung. C. Catastrophic. Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. D. Homogen. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungkan haruslah homogen, yang berarti banyak barang atau harta sejenis. Prinsip asuransi yang kedua, etikat baik atau utmost good faith. Dalam melakukan kontak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh etikat baik atau utmost good faith. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta tersebut. Prinsip asuransi yang ketiga, indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali. Prinsip asuransi yang keempat, proximate cause, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beruntun tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan prinsip asuransi yang keenam, kontribusi, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama
untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tertanggung masing-masing belum tentu sama besar. Berikutnya, polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama polis. B. Nama dan alamat tertanggung. C. Uraian resiko. D. Jumlah pertanggungan. E. Jangka waktu pertanggungan. F. Besar premi. B. Materai dan lain-lain. G. Bahaya-bahaya yang dijaminkan. H. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Sekian dari saya, terima kasih.